berjumpa lagi dengan Ayu di kelas pagi bersama Info Lowongan Bali. Kali ini saya akan kolaborasi untuk kelas pagi nih dengan ramerame.co.id. Dan buat kalian yang belum tahu ramerame.co.id itu apa sih? Kalian bisa cek juga di YouTube channel Info Lowongan Bali karena kami juga ada kolaborasi untuk membicarakan tentang unboxing ramerame.co.id. Nah, sekarang saya sudah ditemani oleh Pak Dedi, dan buat teman-teman yang juga belum tahu Pak Dedi itu siapa, pastikan cek dulu unboxing kami ya gitu. Jadi di situ udah dijelasin gitu. Cuma mohon maaf pemirsa, itu nggak dijelasin ya statusnya masih single atau enggak. Oke, kita langsung aja Pak. Jadi kita ingin membahas untuk seputaran rekrutmen pastinya ya Pak ya. Jadi ini supaya teman-teman kita juga ada gambaran kalau seandainya ada yang pengen banget nih menjadi salah satu tim dari ramerame.co.id. Nah, saya mau tanya seputaran rame-ramenya dulu nih. Ini lebih ke rame-ramenya ya Pak ya. Jadi kalau di situ sendiri ini kan platform online ya Pak ya untuk perusahaannya nih. Tapi kira-kira apakah di situ ada posisi-posisi tertentu juga yang mungkin sama seperti perusahaan yang sifatnya offline Pak? Oke, kalau pada umumnya memang disebut startup karena kita bergerak di dunia digital. Betul. Tapi sebenarnya kata-kata startup sendiri bisa digunakan bukan hanya di dunia digital aja. Kita membangun suatu usaha pun kita sebut startup sebenarnya. Cuman di Indonesia kata startup itu lebih familiar untuk perusahaan yang bergerak di dunia IT, dunia digital. Nah, khususnya ke ramerame.co.id sendiri, untuk posisi-posisinya mirip dengan perusahaan konvensional, cuman kita memang lebih mengedepankan di source engine-nya yaitu IP. Lebih di IT ya? Karena engine mesin utama kita adalah IP. Karena berhubungan dengan kayak tadi, karena online ya, jadi kayak web, aplikasinya dan segala macamnya ya, komponen-komponennya. Kemudian berarti di situ nggak ada kayak misalnya admin atau apa tuh Pak? Kalau misalnya ada teman-teman kita yang tertarik gitu. Kalau kayak admin, posisi-posisi umum yang ada di perusahaan konvensional itu di ramerame.co.id ada, seperti customer service, admin, accounting, kemudian marketing ada. Ada ya Pak ya. Jadi kita juga penasaran nih Pak, ramerame.co.id ini kerjanya sifatnya kan online ya Pak ya. Lalu jadi kan jarang ya ketemu gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya Bapak bisa mengatur tim Bapak supaya mereka itu tetap bisa solid Pak? Oke. Memang tim kita saat ini ada berjumlah 11 orang. Kita ada 11 orang tim termasuk saya dan founder. Ada 11. Memang hampir semua bisa dikatakan 99% itu teman-teman bekerja full time di tempat lain. Dan kita ketemunya baik online, koordinasi via grup. Nah, untuk membuat tim ini jadi solid, yang pertama mereka harus paham dulu nih peran dan tanggung jawab mereka di ramerame.co.id sebagai apa. Itu yang mereka harus pahami dulu. Jadi begitu mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka sendiri, mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi yang intensif dengan bagian-bagian yang mereka kira diperlukan, kayak marketing itu perlu berkomunikasi mungkin dengan project manager atau dengan bagian legal atau dengan bagian IT. Nah, di sana mereka melakukan komunikasi intensif. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi rutin. Gitu. Jadi setelah mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka sendiri, mereka melakukan komunikasi antar unit, antar teman, antar personal. Kemudian dari hasil itu mereka akan ada progres, mereka harus melakukan evaluasi rutin. Kita di ramerame.co.id sendiri setiap minggu itu ada meeting. Jadi setiap minggunya ya? Ada. Apa kayak Zoom meeting atau memang tatap muka langsung? Sementara karena situasi pandemi, kita dengan Zoom atau dengan menggunakan Google Meet.
Oke. Jadi itu setiap minggu, dan itu kadang dengan bagian-bagian yang lain. Misalnya minggu pertama dengan tim secara keseluruhan, kemudian minggu kedua dengan tim bisnis, minggu kedua tim IT, minggu keempat tim legal. Nah seperti itu terus. Oke. Dan kita ada satu grup yang isinya adalah hasil dari rapat masing-masing unit. Jadi semua unit, misalnya kita rapat tim bisnis akan upload hasil rapat itu. Nanti tim IT akan baca, tim legal akan baca apakah ada dengan unit mereka. Oh saya harus, tim bisnis ingin ini. Nanti begitu meeting berikutnya dengan tim legal, mereka bahas juga. Kemarin tim bisnis minta ini nih. Saya akan lakukan ini. Nah di sana kita membuat tim ini jadi solid. Jadi kayak ada minute meetingnya gitu ya Pak ya? Itu. Oke, keren sekali ya. Jadi memang ya sih judulnya aja udah kayak misalnya startup ya gitu, rame-rame.co.id. Jadi pasti lebih semuanya juga digital lah ya gitu, kayak meeting atau apa. Jadi bukan karena pandemi juga kan ya Pak ya? Karena kan namanya juga usaha utamanya itu kan memang bergerak di bidang digital gitu. Oke, kita juga mau tahu nih Pak, kalau misalnya dari rame-rame.co.id itu kan sudah memiliki beberapa proyek, artinya ada usaha-usaha yang memang sudah dibangun ya gitu oleh rame-rame gitu kan. Nah dari situ sendiri apakah untuk perekrutannya itu juga bisa melalui Info Lowongan Bali atau gimana Pak? Oke, kita dari awal dulu waktu masih kita bertiga orang, founder dan co-founder 2. Kita saat memerlukan apa yang kita perlukan, tim yang kita akan perlukan untuk di-hire, kita selalu pakai Info Lowongan Bali sih, memang sudah dari awal. Dari awal kita setiap ada lowongan pasti melalui Info Lowongan Bali, termasuk ke outlet-outlet kita sendiri untuk hire karyawan. Itu sudah menggunakan Info Lowongan Bali. Cuman memang kemarin kenapa akhir-akhir ini tidak ke Info Lowongan Bali untuk outletnya, karena yang pertama itu sudah masuk 1.000 orang. Iya, banyak banget. Banyak banget. Betul. Ya, jadi Info Lowongan Bali benar-benar sangat membantu kami di rame-rame.co.id dalam mencari tim, terutama di outlet ya. Karena di outlet kan tidak diperlukan skill khusus, jadi mungkin mereka yang merasa baru fresh graduate atau memerlukan kerja, mereka langsung kirim. Betul. Nah, di outlet itu waktu itu Oktober 2020. Kita buka hanya untuk 4 orang, yang masuk ada 1.000. Nah, sekarang kita buka outlet lagi 6, nyari 4 kan hanya 24. Jadi database yang kemarin masih ada. Nanti kalau habis baru kita ke Info Lowongan Bali lagi. Nah, itu juga yang sering kami tekankan Pak kepada terutama kayak misalnya pencari kerja ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa memang partner bisnis kita, jadi memang kita cantumkan di situ bahwa siapapun yang mau menjadi list database dari karyawan dari perusahaan tersebut. Jadi banyak anak-anak kayak ngapain kalau nggak buka lowongan, kayak harus ngirim CV atau apa, padahal itu tadi gunanya ya Pak ya. Jadi sometimes perusahaan itu kalau perlunya perlu cepat, dia pasti akan lebih memilih yang sudah ada ya Pak ya, yang CV-nya udah masuk gitu. Jadi buat teman-teman jangan nunggu harus ini buka lowongan baru kirim gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita perlunya urgent, mau nggak mau pasti database kita yang dibuka dulu ya Pak ya. Karena kalau isi ngiklanin lagi atau apa itu lama gitu kadang. Satu posisi itu tadi cuma nyari 4 tapi yang apply 1.000. Itu makanya teman-teman juga ini sebagai bukti bahwa teman-teman juga jangan sampai menyerah, jangan pernah menyerah atau sedih atau gimana, karena ini memang posisinya kita di pandemi ya Pak ya, dimana lowongan kerja memang tidak banyak, kemudian pengangguran meningkat gitu. Jadi memang satu posisi itu bisa direbutin oleh ratusan ribuan orang. Jadi bukan berarti sebenarnya kawan-kawan itu kalah atau maksudnya secara kualifikasi atau gimana. Bisa jadi memang masih ada dalam entah waiting list atau gimana kayak gitu ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah atau berkecil hati, tetap dicoba lagi. Kemudian Pak, kita juga pengen tahu kalau misalnya ada teman-teman kita yang pengen suatu saat jika misalnya dari rame-rame memang buka lowongan kerja nih, ada dari followers kita pengen banget join dan menjadi tim Bapak. Nah, kira-kira untuk kriterianya sendiri biasanya Bapak apa sih yang
kita cari dari mereka. Kemudian gimana sih khususnya untuk startup ini ya Pak ya, skill apa yang diperlukan oleh anak-anak supaya bisa join dengan perusahaan Bapak? Oke. Kalau di kami mencari tim itu memang tidak gampang. Kami mencari tim sendiri tidak gampang, menemukan orang yang bergabung dengan bukan berarti skillnya harus tinggi atau pengalaman, enggak. Cuman kami mencari tim yang bergabung dengan kami, ya, itu adalah yang pertama mereka harus punya visi, misi, dan mimpi yang sama dengan kami, dengan para founders. Jadi tim yang bergabung di kami ini pertama harus mereka punya mimpi yang sama dulu dengan foundersnya. Karena kalau mereka udah punya visi, misi, dan mimpi yang sama, untuk berjalan menuju goal yang kita inginkan itu lebih gampang. Walaupun dia punya skill yang bagus, skill yang lebih, tapi kalau ternyata orientasi, visi, dan misinya berbeda, buat apa? Nah, itu akan membuat tim itu malah jadi pecah. Kalau masalah skill, kita tidak ada soal skill ya, kita menyesuaikan dengan apa yang kita perlukan. Nah, selama ini dari tim yang berjumlah 3 orang menjadi 11 itu saat interview pasti ada pertanyaan visi misinya mereka. Betul. Jadi punya mimpi yang sama nggak dulu dengan kita. Oke. Gitu. Berarti kemungkinan juga poin yang biasanya lebih sering buat si kandidat itu gagal dalam interview itu berarti itu salah satunya, Salah satunya. Rame-rame.co.id sendiri, kita tidak ada satu patokan atau benchmark yang bisa kita pakai untuk menjadi contoh. Karena kita mencari yang tingkat nasional itu ternyata beda. Jadi dari membuat SOP, kemudian sampai kita sekarang saya sama founder sudah menemukan, sudah tahu blueprintnya rame-rame ini. Kalau dulu kita nggak tahu, kadang jalan sini dulu, coba dulu, kalau gagal coba jalan lainnya. Sekarang baru mulai ketemu cetakan blueprintnya rame-rame ini seperti apa. Gitu. Supaya lebih settle lagi Lebih settle lagi. Benar, keren sekali Pak. Jadi kemudian untuk ini kita juga ada pertanyaan nih Pak. Kalau untuk pembentukan formasi tim nih yang pas dalam memaintain startup digital, bedanya dengan tim perusahaan konvensional itu apa Pak? Oke. Kalau perusahaan konvensional kan mereka pasti di struktur organisasi yang pasti operasional, bisnis. Betul. Finance itu udah pasti konvensional, karena mereka akan langsung bekerja di belakang meja, bekerja dengan SOP yang ada, dengan hal yang memang sudah harus mereka kerjakan. Tapi di startup lebih banyak kita kayak mengisi buku kosong, kita yang menulis sendiri, kita yang merangkai sendiri kata-katanya, kalau salah dihapus sendiri, diulang, atau bahkan dirobek untuk membuat lembaran baru. Nah, kalau saya dan founder akhirnya menemukan kalau di startup ini, saya tidak bilang startup lain, tapi saya dapat kata-kata ini dari sumber-sumber juga dari itu. Kalau untuk startup kita harus paling nggak punya tiga jenis kalau untuk formasi tim. Ada hustler, ada hipster, sama hacker. Nah, itu bisa tolong dijelaskan loh, biar teman-teman kita juga paham. Kenapa di startup kita sebutkan 3 ini? Karena begitu kita punya bukan 3 orang ini, tapi 3 jenis. Tiga jenis tim lah, begitu seperti ya. Seperti 3 divisi lah ya. 3 divisi, hustler, hipster, dan hacker. Hustler itu adalah orang yang memiliki visi, memiliki visi ke depannya, kemana perusahaannya akan berjalan, kemudian ide-idenya, kemudian operasionalnya, dan bisa mengelola tim secara keseluruhan. Nah, ini orang hustler. Biasanya ini adalah posisinya adalah CEO dan direktur operasional. Kemudian ada hipster. Hipster ini adalah orang yang memiliki kemampuan di bidang desain, kemudian di bidang sales, dan dia orang yang juga bisa menyambungkan jembatan antara
desain dan IT. Oke. Nah ini biasanya adalah orang-orang marketing, sales, digital marketing, ya, orang-orang desain. Nah itu orang hipster. Oke. Kemudian yang ketiga adalah hacker. Hacker. Nah, mungkin kalau kata-kata hacker, Iya, kayaknya menghack ya. orang yang bobol-bobol itu loh. Itu adalah orang-orang yang bergerak di IT. Iya. Ya, ini sudah hacker udah nggak mungkin diisi oleh orang-orang lain. Pasti orang IT. Dialah source engine-nya, dia yang membuat workflow, meng-create webnya, sistem kerja webnya, coding segala macam. Nah, ini lah udah pasti orang IT. Posisi apa aja berarti yang diperlukan untuk membangun rame-rame.co.id. Jadi Oke. saya rasa sebenarnya kejawab juga ya Jawab dari juga. tadi itu Jadi ya. dari tiga jenis itu, hustler, hipster, dan hacker. Dari sana kita membuat lagi turunan-turunannya. Sekarang kita yang butuh apa? Hipster atau hacker atau hustler? Kalau di hustler mungkin di bidang apa? Berarti dilihat dari ininya juga ya, maksudnya kayak situasi Betul. pada saat ini ya Pak ya, apa yang Seiring diperlukan. perkembangan kita, apa yang sekarang kita perlukan itu yang akan kita cari. Jadi Oke. kita tidak serta-merta langsung buka lowongan untuk sekian orang, enggak. Jadi kita satu persatu. Gitu. Jadi kita menambah tim dari 3 menjadi 11 pun tidak langsung 11. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau dari poin yang saya tangkap, kalau dari rame-rame ini sendiri ya Pak ya, Ya. karena judulnya aja udah bergerak di startup Ya. gitu. Jadi kalau misalnya pun merekrutnya untuk rame-ramenya ya kawan-kawan, Ya. nanti jangan salah paham. Bukan Dikira untuk nanti outletnya. kalau untuk outletnya ya nggak segitunya, beda Ya, lagi enggak, gitu. beda. Jadi ini memang untuk si rame-ramenya, Ya. artinya memang adalah orang-orang yang memiliki skill lebih ke IT otomatis ya Pak ya. Ya bisa dikatakan 60-70% lah ke IT sebenarnya. Di IT sendiri ada bagiannya lagi gitu. Bukan hanya IT membuat coding, membuat web, enggak. Ada banyak juga. Saya juga semenjak berkecimpung di rame-rame ini, saya jadi tahu bahwa di IT pun ternyata Iya, padahal bukan tadi hanya katanya IT. backgroundnya bukan IT Iya. ya, jadi paham gitu. Iya. Saya pun apaan itu? Jadi banyak Oke. di IT juga banyak ada orang yang khusus melakukan develop, itu kurang coding. Kayak tadi saya bilang ada UI UX itu beda lagi. Itu punya porsi masing-masing lagi gitu. Makin complicated saya Betul, dengar ya. betul. Oke. Semakin didalami semakin ini. Ya tapi yang bisa saya tebak adalah kayaknya timnya Bapak ini masih muda-muda nih pasti. Ya kalau kita memang timnya beranggotakan orang-orang muda semua, tapi muda dari sisi umur, tapi mereka cukup berpengalaman di bidangnya Betul, masing-masing. betul. Baik dari legal, bisnis, marketing, mereka sudah setidaknya punya pengalaman dan mempunyai background edukasinya juga oke. Tapi oke dalam arti bukan berarti dia harus pinter banget, enggak, tapi Iya. cukup untuk Karena faktanya adalah berbeda kan Pak, misalnya kayak yang IPK tinggi misalnya Oh, kayak iya. gitu di pas di kampus atau apa, tapi teori itu kan secara teori ya Pak ya, tapi begitu terjun di lapangan belum tentu. beda. Belum tentu Ada gitu. bahkan yang mungkin waktu kuliahnya agak panjang, tapi ternyata waktu mengambil pekerjaannya cukup bisa diandalkan. Iya, karena dia lebih suka praktek ternyata Iya. daripada teori, mumet teori. Ya mungkin waktu dia kuliah dulu lebih banyak ikut organisasi, jadi nggak mau kuliah kan gitu ya. Bisa jadi, tapi minimal tahu basicnya lah ya Pak tapi ya. ternyata Jadi setelah kerja ilmu organisasinya ya lumayan berguna, jadi ilmunya mendukung juga. iya betul. Tapi yang penting memang harus tahu basicnya juga. Iya, Kalau nggak tetap. gitu susah juga nangkepnya gitu. Oke, keren sekali Pak. Nah, dari tadi kita udah ngomongin seputaran kayak rekrutmen ya Pak ya. Tadi kan kalau dari outletnya masing-masing itu beda lagi. Itu pasti Beda. nanti teman-teman ya kepoin aja kalau memang nanti akan ada project baru dan Ya. memang database Bapak sudah habis. Ya, pasti akan posting lagi nih Ya. di Info Lowongan Bali. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi yang penting kalian tetap prepare CV yang baik seperti apa. Bapak kalau dari Bapak pribadi, apakah Bapak juga menilai dari CV anak-anak Pak? Oke, kalau saya dari rame-rame sendiri, karena kita di bidang IT dan kita memerlukan skill khusus lah dibilangnya,
Kalau CV yang saya perhatikan dari halaman pertama udah pasti adalah data diri mereka dulu. Jadi walaupun banyak orang beranggapan, terutama saya pun dulu waktu baru fresh graduate juga memikirkan yang penting ngelamar kan, yang penting saya ijazah saya, nilai saya kan gitu. Iya, banyak yang berpikir seperti itu, betul. Ternyata memang itu berpengaruh, tapi orang akan terlebih dahulu akan melihat dulu ini namanya siapa, ini orang dari mana, maksudnya dari mana, dia tinggal di mana. Jadi data diri itu paling penting sih di awal dulu. Kalau saya dulu malah berpikir yang penting kan ijazah saya, nilai saya bagus, ternyata salah juga. Iya, ternyata salah juga. Iya, itu yang memang mindsetnya anak-anak juga yang perlu diperbaiki. Jadi memang ya bagus, kalian memang harus tetap ngejar namanya nilai yang bagus ya pada saat kuliah. Itu juga bahan pendukung sebenarnya. Tapi juga nggak bisa kita kayak saklek, oh saya sarjana, IPK saya segini, saya harusnya posisi ini, nggak bisa gitu. Semuanya memang perlu proses dan semuanya pasti dari bawah dulu, dari nol dulu gitu. Dan kalau menurut saya intinya CV itu sama dengan kita gimana ketemu orang baru, kita mengenalkan diri kita. Masa kita baru ketemu orang baru, oh ya Pak saya kuliah di sini, nah, saya nama kamu aja saya nggak tahu gimana kamu kan gitu. Nah, CV ini sama, gimana kita berbicara gimana kita berbicara secara langsung, namun ini sekarang diwakilkan dalam bentuk paper, dikemas secara kayak simple dalam satu kertas CV gitu. Tapi itu dah poinnya. Nah, itu tapi susah loh Pak buat CV. Sebenarnya susah. Jadi banyak yang berpikir bahwa buat CV itu gampang, padahal enggak. Memang sih kita ngelihat dari desainnya juga harus menarik, tapi sebenarnya yang paling utama itu adalah poinnya. Gimana caranya kita biar si interviewer tuh ada ketertarikan ketika lihat CV kita, minimal kita diundang deh untuk interview gitu kan. Dari tadi kita udah ngomongin bahas soal rekrutmen. Pastinya dong kita semua kepo juga nih sama sosok Pak Dadi nih. Jadi kita juga supaya apa ya, kita anak muda juga lebih terinspirasi lagi nih. Apakah sosok Pak Dadi dulu juga pernah maksudnya bekerja ikut orang, terus pernah nggak sih ngalamin kayak ditolak sana sini waktu ngelamar kerja, terutama pas selesai fresh graduate ya, karena sekarang teman-teman kita juga pasti banyak mengalami hal yang sama. Ya mungkin udah mulai putus asa, semangatnya udah mulai kendur. Kemudian kita pengen tahu sih perjalanan karir Bapak sampai akhirnya bisa seperti ini. Saya tamat SMA tahun 2003. Saya kuliah di Malang, kuliah S1 saya di Malang. Kemudian saya lanjut S2 saya di Melbourne, Australia. Kemudian saya walaupun saya tamat di luar, tapi kalau masalah merasakan interview atau ditolak pernah. Waktu itu masih S1 sebelum saya lanjut, saya ada jeda sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun karena saya sambil ngerawat orang tua saya sakit. Waktu itu bahkan waktu itu ada putus asa karena proses mau kuliah kan ada tes lagi kalau untuk di luar ya. Betul. Tes bahasa Inggris saya nilainya jelek. Apa sih tes TOEFL ya waktu itu masih tes TOEFL. Nah, kemudian saya berpikir apa saya ngelamar kerja aja ya gitu. Kayaknya mungkin bukan jodoh saya untuk kuliah di luar. Akhirnya mencoba melamar dengan mencontoh CV orang segala macam. Dipanggil lamaran, dipanggil interview. Ditanya interview segala macam, karena saya merasa, nah mungkin kita terlalu over percaya diri juga salah. Betul. Nah, karena saya juga tidak ada pengalaman waktu itu, saya merasa posisi itu kayaknya cocok gitu. Cuman kayaknya bisa, ternyata di atas pepatah orang di atas langit masih ada langit itu benar banget. Karena saya ditolak beberapa kali dengan alasan kamu masih terlalu muda. Nah, tapi saya berpikir gimana caranya saya mulai kalau tidak dikasih kesempatan kan gitu ya. Akhirnya saya mencoba melamar. Waktu itu saya sedikit idealis dengan saya tamatan S1 akuntansi, saya harus kerja di bidang akuntansi. Akhirnya ada seseorang yang memberikan wejangan ke saya, kerja tuh jangan milih, kata.
kerjain aja dulu apa yang kamu bisa gitu. Betul. Akhirnya saya setiap ada lamaran saya masukkan, nyantol beberapa. Akhirnya interview, yang menerima saya adalah perusahaan yang tidak di bidang saya. Waktu itu adalah staff di satu kantor kontraktor, adalah di bagian logistik, yang tugasnya adalah mencatat jika ada orderan barang. Iya, Ini kan bukan betul. bidang Iya, saya. logistik. Hati dan pikiran saya saling melawan. Ini bukan bidang kamu, tapi Kok lulusan ini kamu gini Iya. kerjaannya gitu ya, Tapi- sekolah tinggi-tinggi gitu tapi ya. ingat lagi, kerjain aja dulu. Yang Betul. udah saya kerjain. Akhirnya setahun saya kerja sambil saya mencoba untuk kuliah keluar, ternyata lolos. Mungkin karena nggak tahu ini ya apa yang ini. Akhirnya saya kuliah keluar, 2,5 tahun saya di Australia, saya balik lagi ke sini, mencoba lagi melamar. Waktu itu karena saya sebenarnya saya nggak pengen balik ke Bali, saya pengen kerja di luar Bali. Akhirnya saya ke Jakarta. Padahal saya sudah merantau dari 2003 sampai 2010, 7 tahun saya tidak di Bali. Oh, oke. Akhirnya di Jakarta saya mencoba melamar, waktu itu di salah satu perusahaan asuransi, tapi bukan jadi agentnya, tapi di manajemennya. Oke. Cuman karena saya tidak kuat dengan kehidupan di Jakarta yang macet, yang wah crowdednya minta ampun. Metropolitan. Hanya 3 bulan saya di sana. Padahal saya sudah sign kontrak, udah mau tinggal kerja. Saya pulang. Akhirnya sampai di Bali, karena saya S2-nya di finance, saya mencoba melamar di satu bank. Wah, ini finance, saya berarti kan harusnya kerja di divisi finance, divisi accounting kan begitu ya. Akhirnya saya melamar di satu bank, saya malah ditawarkan posisinya menjadi marketing. Oke. Marketing kredit itu bukan bidang saya. Harus memasarkan barang, tapi di tengah pekerjaan marketing itu ada proses analisa. Karena saya di marketing kredit kan harus menganalisa laporan. Ada juga bidang saya, tapi ini bukan bidang saya sepenuhnya. Akhirnya saya ingat lagi, kerjain aja dulu, jangan kamu terlalu idealis dengan gelarmu, dengan kemampuanmu. Belum tentu kamu mampu juga. Gitu. Betul. Akhirnya ya udahlah, kayak kerjain aja. Akhirnya di marketing kredit itu saya selama 9 tahun pada akhirnya. 9 tahun. 9 tahun jalan malah ya. Ya, jadi dari tahun 2011 2010 akhir saya balik dari Australia di Jakarta 3 bulan. Akhirnya bulan April 2011 saya masuk salah satu bank di Bali. 9 tahun saya di sana di marketing kredit. Di marketing itu benar-benar dunia baru yang saya belajar. Tapi akhirnya menyukai, karena akhirnya kemampuan saya di finance, di accounting, di marketing, tambah ilmu baru lagi. Nah, di sanalah selama 9 tahun, saya kebetulan baru resign 2020 kemarin sebenarnya. Tapi usaha saya sama foundersnya rame-rame udah dimulai dari 2015. Oke, berarti di mana sebenarnya juga masih kerja, ya Pak ya? Nah, karena waktu itu foundersnya Pak Bayu Susila. Saya kenal Pak Bayu di Australia juga sebenarnya. Oh. Terus beliau balik duluan ke sini, akhirnya Temen kuliah? Iya, teman sekolah. Akhirnya balik duluan, kemudian ketemu di sini lagi 2014. Nah, di sana dia ngajak. Dia memang sudah wira swasta. Nah, dia ketemu ngajain, ngapain kamu ini kerja terus? Yuk, saya gitu. Akhirnya nyoba usaha jalan. Nah, usaha saya sama dia jalan 2018 karena ketemu, nah mau buat ini sambil jalan lagi sambil kerja. Nah, 2019 mulai rame-rame.co.id ini istilahnya dia bukan minta, tapi kayak menagih, ini perlu waktu, kamu nggak bisa menjalankan semua hal dalam waktu bersama. Kerja di bank, punya usaha lain, punya rame-rame. Perlu fokus. Kamu harus mengorbankan salah satu. yang Dan itu betul. adalah pekerjaan utama, karena waktu saya di sana jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pastinya setiap hari, dan saya tidak bisa kemana. Iya. Paling mencuri waktunya adalah saat saya kunjungan ke ini saya nasabah.
Setelah itu nggak bisa. Akhirnya untuk rame-rame kerjanya selalu di atas jam 5. Dan itu sampai malam kan, untuk kesehatan segala macam juga nggak bagus. Tapi dari sisi ketemu klien jam segitu kan udah nggak efektif Oh juga. iya, betul. Karena klien juga mau istirahat udah. Iya, dan orang nganggap kok enak, kamu yang ngatur waktu saya kan gitu ya. Akhirnya saya bicara sama foundersnya, sama Bayu ngobrol. Akhirnya karena waktu itu di usaha kami berdua, yang lagi satu juga tidak full time, akhirnya saya bilang, oke, saya mau keluar tapi saya juga butuh, tidak dipungkiri saya butuh penghasilan. Ya udah, kamu aja ngelola yang lagi satu, kamu full time di sana. Gitu. Ya udah, akhirnya saya putuskan tuh saya yang kelola full time usaha yang lagi satu. Tapi bisa kesini juga, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan, oh kita mau ketemu kliennya jam 11 siang, ayo bisa. Kalau dulu di bank jam 11, Nggak bisa. pikir dulu nih, nanti sore baru bisa. Izin apa lagi nanti Ya, kan? akhirnya akhir tahun 2019 itu adalah keputusan yang besar banget yang harus Tapi saya buat. dilema nggak sih Pak itu? Dilema pasti, saya harus melepaskan banyak fasilitas yang saya dapatkan di bank. Tapi ada yang bilang, jadi pengusaha itu memang nggak enak. Karena apa? Waktunya benar-benar nggak pasti. Kalau kerja kan 8-5 pasti pulang. Iya. Kalau ini Gajinya benar-benar juga udah pasti, nggak pasti. gitu kan? Kalau ini benar-benar tidak pasti. Tapi kalau kerja di perusahaan memang stabil. Kalau kita jadi wira swasta, kita bekerja, apa yang kita hasilkan adalah apa yang kita kerjakan. Betul. Kita bekerja 100, hasilnya 100. Mau dapat 200 harus kerja 200. Tapi kalau di bank kerja 100 juga hasilnya 100, kerja 200, 100 juga sama. Iya, betul. Mau over seperti apa tetap segitu. Tetap sama, Ya. betul. Tapi berarti jadi pengusaha wira swasta adalah kita yang mengatur diri sendiri. Waktu adalah kita. Jadi bukan kita yang diatur oleh waktu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dari Keren saya. sekali. Keren sekali ya Pak ya. Tapi akhirnya sekarang apa ya, keputusan besar yang pernah dibuat oleh Mudah-mudahan tidak Pak tidak Dedi sepertinya ya, kita lihat juga pasti ke depannya kayaknya akan lebih oke banget ini rame-rame. Amin. Jadi Sementara bisa lebih. semua terbayar lah ya, Iya. apa yang diambil di belakang. Karena kan Bapak juga ngambilnya bukan yang, maksudnya keputusannya bukan setengah-setengah tapi kayak udah dimantepin gitu kan ya. Jadi otomatis di sini juga pasti Bapak juga apa ya, 100% memang Mencurahkannya betul gitu. Jadi pasti ada hasilnya gitu. Keren sekali. Oke, Pak, kita juga mau nanya nih sama Pak Dedi. Kira-kira nih Bapak punya advice apa nggak buat anak-anak muda yang mungkin sekarang juga mengalami kegalauan, kemudian dengan situasi pandemi ini yang memang minimnya lapangan pekerjaan, Pak? Oke. Kalau untuk teman-teman yang masih muda, terutama yang fresh graduate yang baru banget tamat kuliah, jangan pernah memilih suatu pekerjaan, jangan pernah terlalu idealis dengan kemampuan kita. Kerjakan aja apa yang kita bisa kerjakan. Ada lamaran, kalau memang rasanya 80% bisa kita penuhi, dikirim aja. Karena kita tidak pernah tahu kemana arah kita akan bekerja. Betul. Saya pernah punya bos di bank tempat saya bekerja dulu. Kepala cabang saya kepala cabang saya adalah sarjana kehutanan. Oh, oke. Bisa dibayangkan ini dari belajar Bank hutan, ya? belajar kayu jadi kepala Iya. cabang bank. Keren banget, tapi keren banget itu. Iya. Ini nggak ada yang nggak mungkin Nggak ada ya, yang nggak mungkin. ya. Itu seorang sarjana kehutanan bisa jadi kepala cabang bank, bank besar. Bisa orang sarjana ekonomi disingkirkan, sarjana manajemen segala macam perpajakan, dia bisa jadi kepala cabang. Keren banget, keren banget. Karena apa? Dia tidak pernah memilih untuk bekerja. Selama dia bisa merasa dia bisa kerjakan, dia akan coba melamar. Yang penting jangan idealis dengan kemampuan kita. Betul. Jangan terlalu saya harusnya kerja bidang ini. Saya harus lamar ini. Kalau tidak ada bidang itu saya tidak kirim. Jangan. Betul. Siapa tahu kita udah melewatkan momen kita yang seharusnya kita kerja di sana. Iya. Karena momen itu tidak akan datang dua kali sama kita. Benar banget Pak. Ya, itu jadi apapun lamar aja. Betul.
Karena apa ya, kayak ijazah itu bukan berarti kalian juga harus mulai berarti nggak harus kuliah nih tinggi-tinggi, salah juga ya Pak ya. Kuliah. Jadi itu memang juga sebagai bahan pendukung sebenarnya ya, untuk memperkuat kalian mungkin untuk ke jenjang yang lebih tinggi ya Pak ya. Karena ketika kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian itu untuk apa ya, menuju titik yang lebih tinggi lagi, mau nggak mau pendidikan juga dilihat ya Pak ya. Di perusahaan-perusahaan besar terutama, untuk naik ke, anggaplah dari staff ke menjadi mungkin supervisor, pengalamannya bagus, Iya, pekerjaannya bagus, tapi ternyata tamatannya SMA. betul. Pasti ada minimal Pasti pendidikan. ada syarat minimal saat Betul. sudah bekerja, saat sudah mulai bekerja. Tapi saat melamar di sana pun ada syarat minimal SMA. Tapi begitu kita S1, kalau memang kita merasa bisa, enggak apa-apa melamar karena kan itu minimal. Betul. Begitu nanti banyak yang SMA, ada yang satu-satu seperti tongkat, yang rata-rata tingginya 1 meter, kita 1,5. Orang yang di atas pasti, yang 1,5 itu paling kelihatan, ambilnya Iya, dulu deh. betul. Nah, itu jadi sekolah penting banget. Penting juga, Iya. betul. Karena itu bahan penunjang kalian untuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi jangan sampai nanti ternyata kita punya potensi tapi ngandet karena itu gitu. Jadi menyesal belakangan gitu. Jadi memang sih nyari duit itu kayaknya enak gitu kan, dapat duit gitu, sampai akhirnya kita melupakan pendidikan sekolah juga gitu. Karena sekolah juga mencerminkan wawasan sama tingkat intelektual kita. Betul, betul sekali. Keren banget Pak, senang banget bisa sharing sama Sama-sama. Bapak hari ini. Terima kasih loh Pak udah menyempatkan waktunya untuk berbagi, sharing pengalaman hidup dan segala macamnya dengan kami dan juga Info Lowongan Bali dan juga followers kami juga. Jadi semoga sih ini bermanfaat juga ya buat temen-temen, buat kalian semua juga yang sekarang di rumah lagi nonton kita, itu semoga bermanfaat. Dan saya yakin sih banyak banget hikmah dan pelajaran yang bisa kalian dapat dari seorang Pak Dedi. Jadi diambil aja poin-poin yang penting ya Pak ya. Yang itu bagus-bagusnya diambil, betul, yang berkalian jelek dibuang aja, jangan diambil. belum sih kita lihat yang jelek-jelek ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu setia dan selalu mendukung kita dari Info Lowongan Bali. Dan buat kalian yang pengen tahu info apa aja dari kami, jangan lupa selalu saksikan kami di YouTube channel Info Lowongan Bali. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian, jangan lupa jaga kesehatan juga protokol kesehatan. Terima kasih.